Nah, apa saja rincian dari barang-barang mewah tersebut sesuai dengan PMK tadi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KC2Tex, channelnya tutorial pajak. Mohon maaf sudah lama sekali saya tidak membuat video disebabkan oleh gangguan kesehatan ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa beraktivitas kembali. Saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan di tahun ini segera terwujud ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang masih setia menonton video ini. Saya doakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan bagi para Bapak Ibu wajib pajak yang belum subscribe atau like ataupun share, silahkan tonton terlebih dahulu. Jika memang bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Baik, di tahun 2025 ini persisnya 1 Januari 2025 digaung-gaungkan di sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang terjadi pembaruan dalam perpajakan. Yang pertama itu kita bahas tentang PPN 12%. Sampai saat ini tanggal 1 Januari 2025 diumumkan semalam bahwasannya untuk PPN tidak ada perubahan, dikecualikan sesuai dengan UU HPP nomor 7 2021, PMK nomor 42 tahun 2022, PMK nomor 15 tahun 2023 mengenai barang mewah dan kendaraan bermotor yang dianggap mewah ya. Nah, apa saja rincian dari barang-barang mewah tersebut sesuai dengan PMK tadi? Baik, di sini saya coba memberikan informasi kepada Bapak Ibu wajib pajak subscriber saya mengenai rincian barang-barang mewah yang diatur dalam PMK 42 tahun 2022 dulu ya, itu dulu ya. Jadi di sini disebutkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 42 PMK 10 tahun 2022 tentang perubahan atas PMK 141 2021 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM. Nah, di sini yang nomor 1, kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dengan kapasitas silinder tidak melebihi 3000 cc, termasuk kendaraan hibrid dalam kurung kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak. Nah, jadi kapasitas yang kurang dari 3000 cc, konsumsi bahan bakar lebih dari 15,5 km per liter, tingkat emisi karbon dioksida kurang dari 150 gram per kilometer. Nah, itu satu kendaraan yang dianggap PPNBM ya. Kemudian masih barang yang sama, kapasitas mesin yang sama. Di sini konsumsi bahan bakar 11,5 sampai dengan 15,5 km per liter. Lalu tingkat emisi karbon dioksida 150 sampai dengan 200 gram per kilometer. Lalu ada lagi yang lebih dari 9,3 sampai dengan 11,5 km per liter dan tingkat emisi karbon dioksida lebih dari 200 sampai dengan 250 gram per kilometer. Lalu ada yang konsumsi bahan bakarnya kurang dari 9,3 km per liter
tingkat emisi karbon dioksidanya lebih dari 250 gram per kilometer. Poin 2, ada kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam menyala kompresi dalam kurung diesel atau semi diesel dengan kapasitas silinder tidak melebihi 3000 cc termasuk kendaraan hibrid dalam kurung kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi dalam kurung diesel atau semi diesel dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak. Nah, untuk kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi karbon dioksida bisa dilihat di tabel ini ya. Yang poin 2. Ada 17,5, lebih dari 17,5 ya konsumsinya, lebih dari 13 sampai dengan 17, lebih dari 10 sampai 13. Ada lebih dari 10 sampai 5, lebih dari 10,5 ya. Tingkat emisi karbon dioksidanya kurang dari 150, 150 sampai 200 dan lebih dari 200 sampai dengan 250. Nah, kemudian di nomor 3 ada kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dengan kapasitas silinder melebihi 3000 cc tetapi tidak melebihi 4000 cc termasuk kendaraan hibrid ya dalam kurung kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dan motor listrik sebagai motor penggerak. Jadi di sini kapasitas mesin yang lebih dari 3000 cc tapi kurang dari 4000 cc. Konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi karbon dioksida bisa dilihat di tabel. Oke, lalu di poin 4 ada kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam menyala kompresi diesel atau semi diesel dengan kapasitas silinder melebihi 3000 cc tetapi tidak melebihi 4000 cc termasuk kendaraan hibrid. Dalam kurung kendaraan bermotor dengan kedua mesin pembakaran dalam menyala kompresi dalam kurung diesel atau non diesel, semi diesel dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak. Nah, di sini konsumsi bahan bakar tingkat emisi karbon dioksida bisa dilihat di tabelnya ya. Nah, dan terakhir nomor 5 ada kendaraan bermotor hanya dengan motor listrik untuk penggerak. Nah, itu adalah jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM. Berarti yang tadi disebutkan yang kena 12% ya, sesuai dengan PMK 42 tahun 2022. Lalu kita lanjut ke PMK 15 tahun 2023 yang merubah PMK 96 2021. Berikut lampiran daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Ini yang pertama, ada kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 30 miliar atau lebih. Lalu yang kedua ada kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Lalu B, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapan angin. Oke. Lalu ada di poin 3, kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%. Kecuali untuk keperluan negara atau angkutan niaga, angkutan udara niaga ya. A1 helikopter, A2 pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter.
Lalu B, kelompok senjata api dari senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Senjata artileri, revolver dan pistol. Senjata api dalam kurung selain senjata artileri, revolver dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Lalu di poin 4 ada kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Di sini ada poin A, kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang. Kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Yang poin B ada yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata. Nah, jadi itulah rincian dari barang-barang mewah, kendaraan dan non kendaraan yang dikenai PPN tarif 12%. Sekali lagi, Bapak Ibu wajib pajak, PPN tidak berubah untuk jenis-jenis barang tidak mewah. Bapak Ibu yang biasa berjualan atau barang atau jasa seperti biasa, bukan barang mewah, itu tetap 11%. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu wajib pajak, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, mudah-mudahan bisa membantu. Silakan di-share ke teman-temannya informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.